Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 29 September 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa gambarannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kenapa di time frame weekly? Karena ini adalah pergerakan untuk candle weekly terakhir ya. Karena penutupan di hari Jumat ini akan menjadikan kesempurnaan daripada candle weekly. Dan kalau kita perhatikan selama satu minggu ke belakang ya, atau dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, pergerakan untuk weekly memiliki dorongan seller momentum yang sangat kuat, yaitu berada di posisi saat ini ya, kurang lebih di area 1865.62 ya, dengan range pergerakan selama satu minggu ke belakang dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini yaitu $69,53 per troy ounce. Artinya menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan ya yang cukup signifikan. Yang terakhir ada pembentukan long legs doji ya di posisi ini. Kemudian di minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan. Arah pergerakannya masih berlanjut turun, dan kalau saya perhatikan dengan saat ini range-nya sebesar 69 ya tadi. Coba kita cek kembali, yaitu $69,53 per troy ounce. Ini merupakan penurunan yang terpanjang ya. Artinya dari beberapa minggu ke belakang itu hanya range-nya rata-rata ya memasuki $40-50 per troy ounce gitu. Dan di posisi minggu ini Senin sampai dengan hari Jumat, ini pun belum Jumatnya ya, baru Senin sampai dengan Kamis lah ya, itu sudah menyentuh $69,53. Dan Anda bisa lihat di candle-candle sebelumnya ya, di posisi ini, candle ini yang terjadi di tanggal 15 Mei ya 2023, ini memiliki range sebesar $70,24 per troy ounce. Tidaknya hampir serupa ya, hampir sama ya, selisih sedikit aja, yang 169, sekian dan ini $70,24 per troy ounce. Kemudian yang paling tinggi di sini ada candle posisi di tanggal 13 Maret ya. Ini range-nya selama satu minggu $121,44 per troy ounce. Kemudian yang di tanggal 3 April 2023 ada $82,42 per troy ounce. Dan kemudian yang terakhir 1 Mei ya, ini posisinya di tanggal 1 Mei 2023 yaitu sebesar $102,50 per troy ounce. Itu udah saya tandain, artinya seperti ini. Kalau kita melihat dari dorongan saat ini ya, sebesar 69, sekian dolar per troy ounce, artinya range-nya itu hampir mengikuti daripada range yang terbentuk di hari Senin tanggal 15 Mei 2023 yaitu $70,24 per troy ounce. Dan pertanyaannya, ketika kalau range pergerakan yang minggu ini ya, yang sebesar $69,53 per troy ounce, di sini menunjukkan ini adalah pergerakan low terakhir, contohnya seperti itu ya. Berarti hari Jumat ini tidak membentuk low baru gitu loh. Artinya akan ada bullish untuk koreksi karena range-nya sudah sebatas range di area kurang lebih di $70,24 per troy ounce. Adapun kalau dia melanjutkan penurunan kembali hari Jumat ini dan menyentuh low baru kembali ya, artinya seperti itu, maka masih memungkinkan untuk mengejar ke angka $82,43 per troy ounce. Anda bisa lihat di posisi ini ya, di sini. Ini ada $82,42 per troy ounce ya. Setidaknya itu bisa jadikan acuan, dan market bisa turun lagi berada di area kurang lebih ya 82 itu berkisaran. Kalau turun di angka 82, sebentar saya tandain dulu lah, kurang lebih di sini 1844 poin sekian ya, ini ya di 1844.41 ya, kita tandain dulu. Ini merupakan target selanjutnya ya, menurut saya seperti itu ya, 1844 ya, kurang lebih di area 44 42 4 ya, di area sinilah ya.
kurang lebih bisa sampai dengan posisi ini ya, di 44. Ya, kurang lebih di sini targetnya ya, gambaran saya masih memungkinkan arah pergerakannya menuju ke area tersebut gitu. Ya. Itu kalau memang dia akan mengejar tambahan daripada volume perdagangan ya, yaitu arahnya di posisi ini 82,42 dolar per troy ounce. Tapi kalau nanti kita lihat ya, kita lihat di time frame kecil. Kalau posisi hari ini kecenderungannya memiliki dorongan buyers momentum yang lebih tinggi ya, range-nya hanya sebatas ini karena ini sudah terjadi pergerakan break di bawah area low monthly ya. Ini ada low monthly sebelumnya di 1884,68, artinya ini adalah low yang terbentuk di bulan Agustus gitu. Ya, ini low terendahnya di sini. Jadi kan artinya strukturnya ini menambah posisi pergerakan penurunan. Jadi kesimpulannya arah pergerakannya ini masih kecenderungan kuat turun. Ya, kuat turun dan trennya turun. Kemudian kalau di time frame weekly sudah terlihat body candle besar, ini menunjukkan aktivitas seller momentum yang sangat kuat. Cuman kalau secara range ya sebatasnya ini sudah tinggi sekali ya, 69, sekian dolar per troy ounce ya, sudah kurang lebih sudah mencapai di range candle di tanggal 15 Mei. Tinggal kita lihat nanti kalau memang posisinya itu membentuk low baru ya, kurang lebih mengejar 1844 poin sekian, yaitu di range posisi candle 82,42 dolar ini di tanggal 3 April. Itu gambarannya ya. Secara keseluruhan saya masih melihat untuk indeks dolar masih dalam tekanan seller, dan sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Oke, untuk time frame daily ya, kita akan membahas dari candle yang terbentuk di hari Kamis ya, di posisi ini. Perhatikan kalau teman-teman sudah mengikuti ya setiap hari apa yang sudah saya sampaikan, saya berulang-ulang saya mengatakan yaitu yang pertama, Anda bisa lihat di sini ada impulsif bearish ya, low-nya ini berhasil di breakout ya di candle hari Rabu, low-nya berhasil di breakout oleh candle hari Kamis. Membentuk low baru sampai dengan 1857,55. Dan kemudian bodinya juga cukup besar, membentuk impulsif bearish, dan seller momentumnya masih cukup mendominasi sampai dengan saat ini. Secara range pergerakan juga memenuhi syarat range rata-rata harian ya, 21,91 dolar per troy ounce, yang dimana range rata-rata harian itu 20 sampai dengan 50 dolar, dan ini sudah mencapai 21,91 dolar per troy ounce. Ada penurunan sebesar minus 1,17% dalam satu hari. Dan tentunya batas breakout yang terjadi di hari Rabu yang saya tandain di sini 1954 tidak terjadi, berarti belum ada konfirmasi yang sangat kuat. Jadi ini saya geser seperti ini, saya pindah ke sini ya, yaitu 1875,01 ini menjadikan batas breakoutnya di time frame daily. Artinya kalau area tersebut di breakout dan ada candle close body di atas level 1875,01, maka di situ ada konfirmasi akan ada terjadinya bullish untuk koreksi. Artinya ada reversal ya, tekanan dari seller menjadi buyer. Ya, arahnya akan bergerak bullish untuk koreksi. Itu gambarannya. Tapi untuk sampai dengan saat ini belum ada, jadi masih memungkinkan harga akan bergerak berlanjut turun selama belum ada konfirmasi terjadi break di atas 1875,01. Tapi dengan adanya kita lihat secara daily seperti itu ya, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil untuk mencari informasi selama pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini, apakah ada perubahan, apakah ada konfirmasi. Sekarang langsung aja kita lihat, kita mulai di time frame 4 jam. Nah, di sini kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ya, sebentar saya zoom dulu. Ya. Kemarin saya sudah menyampaikan juga di pergerakan untuk review sore ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, di mana market waktu itu masih dalam area batas breakout ya, di posisi ini. Ya, ini batas breakoutnya di level 1872,45 sampai dengan 1878,13, dan akhirnya ya level bawah yang di breakout oleh impulsif bearish. Tapi kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, di posisi ini menunjukkan
aktivitas penurunan yang cukup signifikan ya. Dan kalau kita mengikuti candle time frame aja memang kita tidak dapat peluang untuk sell di wilayah area ini, tapi Anda bisa turunkan di time frame yang lebih kecil karena waktu contoh ya, ini time frame 1 jam, waktu rilis news pukul 21.00 ya. Di sini memang indeks XAUUSD ini sangat tertekan ya terhadap seller. Padahal kalau kita perhatikan kemarin pending home sales kan menunjukkan angka yang negatif ya. Artinya kemarin saya perhatikan indeks dolar pergerakannya turun dan XAUUSD juga ngikutin turun gitu. Memang tekanannya saat ini sangat kuat ya seller ini pasca rilis daripada suku bunga ditahan, kemudian rencana untuk The Fed menaikkan suku bunga sekali lagi dalam akhir tahun. Jadi sikapnya hawkish gitu loh. Hawkish maka menunjukkan tekanan seller untuk XAUUSD karena diprediksikan dolar pasti akan lebih menguat gitu loh. Nah itu pandangannya, dan sampai dengan saat ini 1 minggu ini ya tentunya ini menjadikan penurunan yang cukup signifikan ya untuk XAUUSD gitu. Ini posisinya. Jadi kalau saya melihatnya di time frame 4 jam ya, itu udah terjadi breakout dan ini impulsif bearish. Dan saat ini candle terakhir ya, Anda bisa lihat di sini ada spending top kurang lebihnya ya, tapi dia bergerak dalam range candle di time frame 4 jam ini. Oke, ini saya geser dulu ya, saya geser sebentar. Ini ada area konsolidasi terakhirnya di sini. Area breakout ya, saya hapus aja deh. Oke, dan kemudian untuk time frame 4 jam batas breakout saya geser di posisi ini ya. Ini yang merupakan area potensi ya, potensi untuk jika mana ada beberapa candle breakout close di atas 1872, maka di situ buyers momentumnya sudah cukup sangat tinggi itu. Ya, gambarannya seperti itu, tapi candle ini range-nya sebesar ini loh. Ya. Jadi dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa kalau tidak keluar daripada jalur range yang terbentuk ya di impulsif bearish tersebut, ini masih dalam area inside bar. Artinya beberapa candle yang nanti akan bergerak ya, kalau selama belum keluar daripada range yang di area 1877.05 sampai dengan 1857.55, maka ya pergerakannya masih di dalam range candle yang impulsif bearish ini gitu. Ya, belum ada konfirmasi yang cukup kuat. Ini yang disebut dengan area inside bar. Jadi arah pergerakannya sesungguhnya masih turun ya, karena ini Anda bisa lihat candle posisi pukul 16.00 berhasil di breakout oleh candle yang berbentuk di jam 20.00 membentuk low baru sampai dengan 1857.55. Ini range-nya cukup tinggi ya. Range-nya cukup tinggi di 19,50 dolar nih dalam waktu 4 jam. Ya, sangat besar menurut saya, dan tentunya itu akan menjadikan acuan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Saya rasa kalau dia menunjukkan aktivitas dengan range saat ini ya, menunjukkan lanjutan kekuatan bullishnya, ini harus bertahap karena sampai dengan posisi atas saja udah 12,34 dolar per troy ounce. Tapi menariknya gini, dari sesi Amerika nanti itu ada rilis news PCE Price Index ya. Ini salah satu news yang menjadikan acuan inflasi gitu loh. Jadi pasti akan terjadi pergerakan yang cukup signifikan untuk hari ini. Ya, itu aja gambarannya. Jadi menurut saya pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa kecenderungannya masih di dalam range area candle impulsive bearish, itu yang pertama. Dan terakhir di sini ada long legs doji ya, ada spinning top yang menunjukkan buyer dan seller ini masih memiliki kekuatan yang seimbang dalam area inside bar. Oke, dan posisi kemarin ini saya akan hapus dulu ya, zona pantau. Ini saya hapus dulu karena area ini tidak terjadi koreksi, menunjukkan aktivitas bullishnya. Untuk koreksi ya tidak terjadi, dan kecenderungannya bergerak turun lebih dalam, intinya di situ. Oke, untuk skenarionya hari ini coba saya akan turunkan dulu ya di time frame yang lebih kecil, karena batasan saya untuk volume perdagangan batas breakout 4 jam di 1807.22 dan di posisi batas bawahnya itu di 1863.43. Ini saya akan batasin ya, sebentar. Ada area range-nya, area itu ya, ini posisinya untuk time frame 4 jam. Jadi kita bisa mantau lebih enak gitu ya. Ini batasan bawah, ini batasan atas. Jadi kalau
posisi body candle seperti ini ya, bergerak close di bawah 1863.43, maka akan menguji kuat wilayah low yang terbentuk di hari kemarin 1857.55. Itu gambarannya ya. Oke, sekarang kita akan coba turunkan di time frame 1 jamnya, kita lihat. Nah, di sini kalau di time frame 1 jam ada tekanan buyers momentum ya. Di sini ada bullish engulfing ya, kemudian candle merah dimakan oleh candle warna hijau, tapi Anda bisa lihat dorongan buyers momentum pembentukan bullish engulfing ini nggak sampai berada di level yang lebih tinggi gitu loh. Dan di sini ada tekanan seller kembali, artinya ini akan menguji kuat ya, khususnya kalau kita lihat time frame 4 jam selama nanti jam 8 pagi yaitu 1863.43. Jadi kesimpulannya kalau 1 jamnya di sini ada bearish engulfing, body candle makan daripada candle warna merah, ini saya akan jadikan batasan bawahnya di area ini. Jadi kalau kita blok di posisi ini, saya memiliki acuan di sini ya. Nah, ini untuk pergerakannya. Jadi kesimpulannya pergerakan untuk ini adalah batas breakout ya. Nah, untuk time frame 1 jam batas breakoutnya kurang lebih di 1861.86 sampai dengan 1863.43. Jadi kita pantau ya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini, kalau betul-betul candlenya berhasil breakout close di bawah 1861.86 close candle body ya, panjang gitu, maka akan menguji kuat area support yang terbentuk di 1857.55. Akan targetnya ke sini. Ini gambarannya. Oke, sampai sini dulu. Kita bahasnya sampai sini dulu. Karena ini sesi Asia sampai dengan sesi Eropa pasti sangat tidak terlalu volatile ya, seperti itu. Dan yang kedua, batas breakout di atas kan di sini nih. Nah, di area 1872.32. Jadi kalau candlenya ini ternyata breakout close di atas ini ya, artinya dia bisa menguat kembali, maka ini acuan berikutnya yaitu akan menguji kuat wilayah area 1877.05 sampai dengan posisi ini. Oke. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi ada 2 level ya, yaitu di kisaran bawah 1861 sampai 63.43, yang di atas di 1872.32. Jadi selama kalau di posisi market hanya bergerak berkisaran ya seperti ini, ya dia akan konsolidasi kembali. Ini area konsolidasinya gitu. Nah, gambarannya seperti ini. Oke, gambarannya seperti ini. Dan secara keseluruhan posisi pergerakannya juga belum membentuk sebuah pergerakan yang kecenderungannya bergerak turun. Maka kalau area 1877.05 ya, ini terjadi breakout nanti malam, maka ini saya akan bisa geser posisi target breaknya. Itu saya pindah ke sini nih. Nah, ini memungkinkan sekali ketika ini terjadi breakout di area 1879.55, maka bisa kita jadikan acuan nanti zona sell di wilayah area ini. Tapi perkembangannya kita lihat dulu dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, kita melihatnya batas bawah dan batas atasnya seperti ini. Oke. Ini dulu aja yang bisa saya sampaikan ya, dan nanti kita akan berlanjut di review sore. Dan saran saya teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, dan jangan lupa bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama, serta cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Ingat, ini adalah trend bearish, jadi kalau Anda counter trend pastikan betul-betul ada stop loss dalam trading Anda. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.